Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Melihat dan Maha Mendengar segala ucapan, perbuatan kita, baik yang lahir maupun yang batin. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang masih terus memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Dan kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberi kita hidayah dan taufik agar kita bisa menggunakan nikmat dan karunia Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Ia ridhai dan Ia cintai. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Bapak, Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, surat yang akan kita bahas pada malam hari ini dengan izin Allah adalah surat Al-Adiyat. Al-Adiyat atau disebut juga dengan nama surat Wal-Adiyat. Jadi ada wawunya. Surat Al-Adiyat atau Wal-Adiyat ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Dan ada sebagian ulama yang menukilkan ijma'. Jadi menerangkan bahwa para ulama berijma', bersepakat bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah berarti sebelum hijrah, dan kita tahu bahwa periode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah itu tidak atau belum ada namanya perintah untuk berperang. Tidak ada perintah untuk berperang. Perintah untuk berjihad itu mulainya setelah hijrah. Dan yang menarik jamaah sekalian rahimakumullah, nama surat Al-Adiyat di sini itu ada yang menafsirkan sebagai kuda perang. Maksudnya kuda yang dipakai untuk berperang. Tentunya pada masa jahiliyah dulu orang-orang Quraisy keadaannya memang banyak atau sering terjadi peperangan antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain, sehingga nanti ada pembahasan sedikit ya tentang seakan-akan dalam surat ini nanti kita akan bahas Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang keutamaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang perintahnya belum turun, baru nanti setelah hijrah ada perintah berjihad, tapi di awal-awal masa Makkiyah sudah digembleng, sudah dilatih, sudah dibina untuk Untuk mengerti, memahami pentingnya atau keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'adiyati dhabha. Demi. Jadi wa itu artinya bisa demi. Qasam, waw qasam artinya menunjukkan sumpah. Demi al-'adiyat. Al-'adiyat maknanya asalnya itu dari kata ada ya'du.
ada ya'du itu berlari. Jadi kalau adin itu yang berlari. Nah, kalau yang berlari, apanya yang berlari? Nah, di sini ada perbedaan tafsir para ulama. Ada yang mengatakan yang maksudnya adalah kuda. Yang berlari itu maksudnya adalah kuda. Kemudian yang kedua tafsirnya adalah unta. Jadi unta ataupun kuda. Ini tafsir para ulama. Nah, tapi kalau dilihat dari ayat-ayat selanjutnya, ini tampaknya lebih kuat makna kuda. Ya, sebab nanti akan kita lihat pada ayat-ayat setelahnya. Jadi demi kuda yang berlari kencang. Kencang di sini bisa dipahami dari kata dobahan. Dobahan itu suara nafas yang tersengal-sengal. Dobaha yang bahu itu artinya mengeluarkan suara karena lari kencang, ngos-ngosan, betul kan? Jadi demi kuda yang berlari kencang sambil atau seraya dia tersengal-sengal, ngos-ngosan. Ya, ini menunjukkan kuda itu berlari sangat kencang sekali. Kalau cuma santai gitu kan nggak ngos-ngosan. Ini ngos-ngosan berarti apa? Sampai ini sangat kencang. Nah, jemaah sekalian Allah, pertama kita perlu renungkan lagi kenapa Allah bersumpah dengan kuda. Tentu karena kuda itu hewan yang jinak sekali dan sangat bermanfaat ya bagi manusia. Dari satu sisi di sini kita bisa merenungkan nikmat Allah yang telah menjinakkan kuda ini dari yang tadinya kan kuda itu mungkin awalnya liar kan, ya. Liar kemudian Allah jinakkan, ya, sehingga manusia bisa memanfaatkan kuda ini untuk berbagai macam kepentingan, bahkan untuk berperang. Untuk berperang, perang itu kan kondisi yang menakutkan, ya. Karena apa? Antara hidup dan mati. Tapi bisa dimanfaatkan untuk diajak ikut perang nih kuda. Dan kuda di sini, ya kalau dalam budaya Arab itu kuda sangat dimuliakan. Karena sangat dimuliakan, maka ada beberapa nama kuda. Untuk kuda saja itu punya beberapa nama. Ada diantaranya khailun, ada hisanun. Saya nggak lupa ya, tapi cukup banyak ya kosakata yang menunjukkan makna kuda. Itu karena memang kalau sebagai ulama mengatakan orang Arab itu kalau memuliakan sesuatu maka mereka membuat nama yang cukup banyak untuk hal ini. Seperti misalnya pedang, ya itu banyak namanya. Ya. Dan di sini jamaah sekalian Allah, kita bisa melihat sifat kuda yang jinak sehingga dia menuruti keinginan tuannya. Kalau diajak jalan santai ya dia jalan santai. Tapi kalau udah hengkang gitu ya, dilaju ya, dia siap untuk lari cepat. Mau cepat secepat-cepatnya juga dia siap. Gitu. Jadi ya inilah ya salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada manusia, disediakan alat transportasi berupa hewan. Kalau sekarang mungkin ya orang sudah jarang pakai kuda. Ya, pakai motor sekarang. Ya, kuda besi. Kuda besi. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah, ayat-ayat pertama dalam surat Al-Adiyat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada manusia berupa kuda ini. Dan gambaran tentang kuda ini ada beberapa. Pertama tadi berlari kencang sampai tersengal-sengal. Yang kedua, fal muriyati qadha. Dan kuda-kuda yang muriyat, memercikkan. Qadhan
itu percikan api. Memercikan percikan api. Terbayang nggak? Kuda memercikan api. Dari apanya? Tapalnya, kakinya. Karena apa? Saking kuatnya dia menghentakkan kaki kena batu sampai keluar percikan api. Betul, maksudnya itu. Tapalnya gitu, karena besi. Kalau cuma kuku aja, kira-kira keluar apinya nggak Pak? Enggak ya. Karena tapalnya itu dari besi, ya. Dan bukan cuma kalau besi dipukulin lemah gitu mungkin nggak sampai keluar. Ini saking kuatnya itu, ya tapal kudanya terantuk batu sampai keluar api. Ini menunjukkan apa? Medan yang dilalui kuda ini medan berbatuan, dan kita mungkin ngebayangin mungkin terjal seperti itu sehingga dia ketika mengantuk itu sangat kuat sekali sampai keluar api. Sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa gambaran tentang kuda ini sedang dibawa untuk menyerang musuh, ya. Dan penyerangan ini dilakukan pada subuh hari sehingga perjalanan itu dimulai dari malam. Kebayang ya, dari malam. Nah, ketika melewati medan bebatuan itu sampai apinya tuh kelihatan, percikan apinya itu. Nah, kalau kita mungkin, wallahu alam, saya nggak pernah melihat kuda malam-malam tuh percikan api, nggak kuat, jadi nggak kebayang, nggak pernah lihat langsung. Tapi dalam ayat ini kita bisa membayangkan, ya mana, bahwa kuda-kuda ini dibawa di malam hari karena memang nanti targetnya itu pagi sampai langsung dilakukan penyerangan. Maka, ya, jadi di sini tidak saja berlari kencang, tapi antukan kakinya itu sangat kuat. Kemudian yang ketiga, gambaran yang ketiga, fal-mughirati subha, dan kuda-kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Kenapa dipilih waktu pagi untuk penyerangan musuh? Karena orang pada saat itu sedang pada tidur, kan begitu. Pada tidur, ini serangan fajar bahasanya gitu ya, serangan fajar. Nah, gambaran ya, kalau misalnya malam sampai pagi disuruh, kita ngebayangin di kuda kan udah mungkin sangat capek sekali. Kalau waktu malam biasanya tidur, nih mau dipakai apa? Kerja dan melakukan sesuatu yang sangat berat, berperang, tapi tetap mau. Saya ngebayangin kalau hewan lain misalnya diajak misalnya keledai mungkin yang sejenis gitu ya, diajak perang itu mungkin dia akan lari malah melihat. Saya nggak tahu. Tapi kalau kuda tetap jinak, patuh, nurut sama pemiliknya. Dan ketika dia menyerang tiba-tiba di waktu pagi, fa'atharna bihi naqar, maka kuda-kuda itu mengebulkan, maksudnya meninggikan, menerbangkan debu-debu, ya, sampai menerbangkan debu-debu. Itu tentu sangat cepat, ya, sangat gesit sekali sehingga gambar dia sampai menerbangkan debu-debu. Ya. Fawasatna bihi jam'a, maka dia menyerbu masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jam'an itu artinya kan kumpulan, yang dimaksud adalah kumpulan musuh. Wasatana dari kata wasatun, tengah-tengah. Dia berada di tengah kumpulan musuh. Nah, ini gambaran-gambaran yang Allah berikan tentang kuda-kuda yang menjadi salah satu nikmat Allah kepada manusia. Tentunya jemaah sekalian Allah, pertama ketika kita mengingat, ya, nikmat Allah, salah satunya kuda ini, tentunya membangkitkan rasa syukur pada diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur inilah yang menjadi bahan bakar, penggerak, ya, kita sebagai hamba Allah untuk banyak beramal. Karena pada dasarnya secara fitri, ini juga mungkin sering kita bahas, secara fitri kita kalau dibaikin sama orang, tentu kita akan terdorong untuk juga berlaku baik kepada orang itu, kan begitu. Ini baru sama orang yang baru sekali, dua kali, dan kebaikannya pun mungkin
ya terbataslah. Ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak terkira jumlahnya dan Ia berikan setiap saat. Baik kita sadar akan nikmat itu maupun tidak kita sadari, terus Allah kucurkan, Allah curahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka kalau ini kita renungkan jemaah sekalian Allah, kebaikan-kebaikan Allah kepada kita yang kita renungkan, maka itu saja akan membuat diri kita terdorong untuk melakukan apa yang Allah mau. Ya, apa yang Allah mau. Ibaratnya kalau sering kita menggunakan ilustrasi itu ya dengan interaksi kita sesama manusia. Ya, kalau misalnya ada orang yang menyediakan untuk kita apa saja yang kita mau, pasti kita juga akan bertanya, jenengan mau apa? Saya berbuat apa? Saya siap, kan begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kalau kesadaran akan kebaikan-kebaikan Allah ini dibarengi dengan kesadaran akan keburukan diri kita, aib dan cacat diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan semakin membuat kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian Allah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ada dua hal ya yang bisa menjadi pendorong kuat seseorang untuk beramal. Yang pertama musyahadatul minnah, menyaksikan pemberian karunia Allah, dan yang kedua mutala'atu aibin nafs, dan menyadari aib ya kekurangan cacat diri sendiri. Nah, jemaah sekalian Allah, kemudian setelah menjelaskan nikmat-nikmat Allah, ya, ini kan contoh saja, contoh kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan ya, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur kepada Rabb-nya. Kufur di sini maksudnya adalah kufur nikmat, tidak mensyukuri apa yang sudah Allah karuniakan kepada mereka. Jadi kanudun itu artinya kafur, jahudun, yang mengingkari nikmat-nikmat Allah. Bentuk pengingkaran nikmat Allah itu antara lain apa jemaah? Ketika seorang hamba tidak mengembalikan, tidak menyandarkan kebaikan yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia sadari apa? Ini hasil kerja saya, ini kecerdasan saya, ini karena saya punya relasi banyak ya. Jadi dia tidak mengembalikan, tidak menyandarkan kebaikan yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran yang paling pertama dan paling mendasar sekali ya, paling mendasar. Sebab boleh jadi ada. Dan yang kedua, ketika apa? Ketika seseorang tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah itu ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan darinya, digunakan untuk justru melakukan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi manusia yang kufur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu sebenarnya disadari sendiri oleh manusia itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia di sini bisa artinya manusia, dan sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan ya kondisi dirinya yang kufur kepada Allah. Artinya karena tadi secara fitri ya, secara fitri itu maksudnya apa? Bawaan dari lahir. Ya. Manusia punya kecenderungan untuk beribadah hanya kepada Allah karena memang dia menyadari bahwa ada Rabb alam semesta yang memberinya wujud, memberinya rezeki, memberinya karunia, sehingga dia terdorong untuk bersyukur kepada Rabb alam semesta ini.
Sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang buruk, ya, dia punya kesadaran, punya hati kecil. Ya, ada hati kecilnya yang mengatakan bahwa ini salah. Ya, ini bertentangan dengan apa yang seharusnya. Jadi orang kalau misalkan melakukan keburukan, ya, biasanya dia sadar, punya hati kecil bahwa ini memang salah. Jadi ada perangkat dalam hati manusia itu yang memang Allah berikan, ya, itulah yang namanya fitrah. Ya, jadi fitrah itu sesuatu yang ada pada setiap diri manusia. Contohnya saja, misalkan mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang Barat, Utara, Selatan, ya, kalau ditanya dusta itu baik atau buruk, semua pasti akan jawab apa? Buruk, sepakat. Padahal apa? Kan beda budaya, beda tempat, beda pikiran, tapi itulah konsep fitrah itu sesuatu yang universal. Semua manusia akan mengatakan dusta itu buruk. Itu salah satu contoh saja. Dan sebenarnya masih ada nilai-nilai umum lain, ya, nilai-nilai moral yang bersifat umum lainnya, ya, memang karena itu merupakan bagian dari fitrah yang sudah Allah tanamkan pada diri manusia. Jadi dia menyaksikan sendiri bahwa dirinya kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat-nikmat Allah. Dan tafsir yang kedua, dan sungguhnya dia maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa artinya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kekufuran manusia. Kemudian jadi yang sifat manusia yang pertama banyak kufur. Kemudian yang kedua, dia manusia menyaksikan, menyadari sendiri kekufuran dirinya kepada Allah. Yang ketiga, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya dia manusia itu, ya, benar-benar cinta harta, gila, ya, kalau bahasanya di sini. Bahasanya mungkin yang lebih kena gitu ya, gila harta. Suka sekali dengan yang namanya al-khair. Al-khair artinya di sini al-mal, harta benda, walaupun maknanya bisa juga kebaikan. Ya, jadi harta benda kok disebut dengan khairun, kebaikan, karena memang dengan harta itu manusia bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, begitu. Maka disebut dengan apa? Al-khair. Dan kecintaan manusia terhadap harta ini sangat-sangat besar sekali. Ya, tentunya kita nggak ada yang nggak suka uang gitu. Semua suka duit, gitu kan? Nggak ada yang nggak suka duit. Hanya saja jamaah sekalian Allah, ya, kecintaan ini tentunya bertingkat-tingkat. Dan jamaah sekalian Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ini, dia menggunakan kata apa? Innal insana al-insan. Ya, al-insan berarti manusia, kita semua kena di sini. Jadi sifat-sifat ini kufur kepada Allah, kemudian menyaksikan. Jadi bukan orang yang nggak tahu, nggak sadar, dia sadar, tapi kok nggak berhenti gitu. Ini maksudnya begitu. Dia sadar kekurangan dirinya, cacat keburukan dirinya, tapi dia tetap kufur kepada Rabbnya, dan dia sangat cinta kepada harta. Ini merupakan sifat tabiat bawaan juga, ya, pada diri manusia, kecuali tentunya, ya, keadaan-keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, hamba-hambanya yang beriman. Nah, jemaah sekalian Allah, ada sebuah tadabbur, renungan atau makna. Jadi setelah pada ayat-ayat pertama Allah menyebutkan tentang kuda, kemudian Allah menerangkan tentang kondisi manusia. Kalau kuda yang tadi lari kencang sampai mau menyerang musuh, ikut bersama majikannya, dia tunduk taat patuh kepada majikannya. Maka jemaah sekalian, manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dia banyak kufur,
dia mencintai harta tapi tidak mencintai zat yang memberikannya harta. Ya, karena dia cinta harta maka dia bakhil, padahal yang pemilik yang memberikannya harta ini menginginkan dia untuk menyedekahkan harta itu, tapi dia tahan. Karena apa? Saking cintanya dia kepada harta itu. Ini menunjukkan apa? Dia tidak patuh, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan di sini ada perbandingan. Kuda yang hewan dia mau tunduk, patuh, nurut sama majikannya. Kok manusia yang dikasih akal pikiran kok nggak mau tunduk, patuh terhadap Rabbnya? Seakan-akan ada pembandingan seperti itu. Maka jemaah sekalian Allah, ya, di sini ada perilaku yang buruk yang ingin Allah cabut dari diri kita. Ya, caranya bagaimana? Tadi di awal diingatkan dulu nikmat-nikmat Allah, ya, dengan menyebutkan tadi sifat-sifat kuda. Kemudian yang kedua jemaah sekalian Allah, ya, cara Allah untuk menggerus, mendidik kita keluar dari sifat bakhil ini. Yang kedua adalah dengan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak tahu apabila apa yang di dalam kubur itu dibongkar, dikeluarkan, dibalik. Bu'thira itu dibalik. Jadi kalau yang tadinya di bawah jadi ke atas, yang tadi atas ke bawah. Yang dibalik, dibongkar, dikeluarkan isinya. Maksudnya apa? Ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan, dilahirkan apa yang ada di dalam dada, apa yang di dalam hati. Jadi jasadnya dibangkitkan, kemudian amalan-amalan yang selama ini terpendam di dalam dadanya, terpendam di dalam hatinya itu akan ditampakkan. Ya, kayak kemarin kita sudah bahas ya, bahwa amalan itu punya berat. Padahal amalan itu kan sifat, bukan barang, ya kan? Tapi suatu saat ya itu akan diperlihatkan oleh Allah menjadi sesuatu yang bisa ditimbang. Dan amalan-amalan itu di sini disebutkan apa? Wa husila ma fis sudur, ditampakkan ya apa yang ada di dalam dada. Artinya jemaah sekalian Allah, apa yang di dalam dada itulah yang menentukan nilai apa yang kelihatan, apa yang tampak oleh manusia. Jadi nilai ucapan lahir kita, perbuatan yang tampak dari diri kita, nilainya itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam dada kita. Kalau memang niatnya untuk Allah, walaupun cuma senyum, ya, walaupun cuma ngasih permen ke anak-anak misalnya, remeh, tapi amalan yang kecil itu bisa menjadi bernilai besar dengan niat di dalam dada. Tapi ya, kalau misalnya amalannya, katakannya dia bikin pesta ya 7 hari 7 malam, gitu bahasanya begitu, ngundang semua orang, banyak, setiap orang kasih makanan, tapi niatnya mau riak, mau dibilang apa misalnya, macam-macam, bukan karena Allah, maka amalan yang tampak besar itu tidak ada nilainya apa. Maka yang menentukan besar kecilnya suatu amalan adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka jemaah sekalian Allah, sehingga nanti ya kita akan lihat, pernah kita dengarkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang pertama kali akan dihisab itu adalah orang yang pertama berjihad di jalan Allah. Kelihatan dia pemberani. Setiap kali ada medan peperangan dia hadir pertama kali, di paling depan. Tapi ketika di hari kiamat ternyata apa? Dipanggil, ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan kepadanya nikmat-nikmatnya, kemudian ditanya, ya, untuk apa kau gunakan nikmat-nikmat ini? Maka dia mengatakan apa? Aku berperang di jalan. Ya Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu berperang supaya dikatakan apa? Sebagai orang yang jari, dikatakan orang yang pemberani. Akhirnya ditampakkan bahwa ternyata amalannya ini tidak ada
apa-apanya di sisi Allah Subhanahu. Jadi itu makna apa? Ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Seperti itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan mengatakan, dengan berfirman, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sungguhnya Rabb mereka pada hari itu benar-benar khabir. Khabir ini mengetahui secara detail, rinci, teliti. Gitu. Jadi tidak digunakan kata alim di sini, karena khabir ini dia mengandung makna mengetahui sampai yang kecil-kecil, yang halus-halus, yang lembut-lembut, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lembut-lembut itu akan mendapatkan ganjarannya masing-masing. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seperti itu Mas Kak. Jadi intinya jemaah, surat Al-Adiyat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, maksud saya bagian yang di tengah itu menerangkan perilaku buruk manusia. Dari mulai innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu bil khairi lasyahid. Ini sifat-sifat manusia yang buruk. Ya, kufur kepada Allah padahal dia sendiri menyaksikan dan sadar akan hal itu, dan dia bakhil, ya, sangat besar sekali kecintaannya terhadap harta. Nah, sifat buruk ini, perilaku jelek ini itu ingin diobati oleh Allah, ya, dengan cara apa? Pertama, diingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepadanya dengan menyebutkan apa tadi, wal 'adiyati dhabha, ya, sampai apa? Wasat nabihi jam'an. Kemudian yang kedua caranya diingatkan akan kehidupan akhirat. Diingatkan akan kehidupan akhirat ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian ditampakkan amalan hatinya, ya, dan akan diberi balasan atas segala perbuatan dan ucapannya. Nah, ini jamaah sekarang. Kalau yang nikmat kemarin sudah kita bahas. Kalau nikmat itu dia sifatnya apa? Mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, ya, mendorong, katakan dari belakang, kan seperti itu ya. Kalau hari kiamat, ya, itu sifatnya apa dia? Menarik, ya, menarik kita supaya melakukan kebaikan dan apa? Meninggalkan keburukan. Demikian jamaah sekarang, apa yang mungkin sekilas bisa kita bahas dari surat Al-Anbiya ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Monggo. Gimana? Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah diingatkan akan kehidupan akhirat. Jadi kalau diurut pertama bagian yang mengingatkan nikmat-nikmat Allah, kemudian yang kedua disebutkan sifat buruknya, ya, manusia, kemudian yang ketiga disebutkan apa? Tentang kehidupan akhirat. Kenapa saya sebutkan ini jemaah sekarang? Terus terang, saya ini kan guru dan guru pesantren, setiap hari terus terang. Ini beberapa kali di kajian saya ceritakan. Jadi kalau guru itu kerjaan sehari-harinya tuh mikir jamaah gimana caranya biar murid-muridnya itu baik, punya akhlak baik, perilakunya baik. Karena apa? Setiap hari kita tuh berhadapan dengan problem santri yang begini, santri yang begitu, ya. Sehingga kita memikirkan gimana caranya mereka supaya bisa berubah, kan setiap waktu dari hari ke hari perilaku mereka menjadi semakin baik. Maka jamaah sekalian Allah, tentunya cara yang paling baik untuk mendidik manusia adalah cara yang Allah gunakan di dalam kitabnya. Maksudnya apa? Sekarang ketika kita berhadapan dengan perilaku, entah itu anak-anak kita atau murid-murid kita, perilaku buruk, apapun itu, mungkin sekarang yang main gadget berlebihan, sudah lupa waktu, mungkin malas sholat, apalagi mungkin yang merokok, nge-vape segala macam, ya kan, banyak sekali perilaku buruk yang tidak kita harapkan. Maka bagaimana cara kita mengobati, memperbaiki perilaku itu? Kita bisa belajar. Pertama, diingatkan akan nikmat Allah. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Itu semua adalah penjelasan tentang
nikmat-nikmat Allah. Dan kita ingatkan lagi, Gak cuma ini kan cuma contoh saja. Ya. Diingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang sudah dia dapatkan. Kemudian yang kedua diingatkan akan tujuan akhir kelak yang akan dia hadapi, kehidupan akhirat. Ya, diingatkan akan kehidupan akhirat. Maka ini sebenarnya dua kunci pokok. Ya, dua kunci pokok yang sebenarnya masih ada rinciannya lagi. Ya, karena di dalam Al-Quran cukup banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan nikmat-nikmatnya kepada manusia secara detail, dari langit, bumi, kemudian macam-macam ya, di dalam Al-Quran. Kemudian juga secara rinci kehidupan akhirat juga secara detail, rinci juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu. Itu semua agar manusia tadi terdorong dan tertarik untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu beberapa kata kuncinya, jemaah. Jadi kalau misalnya saya mikir gitu ya, gimana cara perbaikan anak ini ya, sambil kita renungkan Al-Quran, ya beginilah Allah memperbaiki, mendidik, mentarbiyah manusia. Padahal waktu itu yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ya manusia yang jahiliyah, sudah enggak, bahasanya kalau kita enggak ketulungan kan. Walaupun memang orang-orang Arab ketika itu memang masih memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, tapi kebiasaan-kebiasaan buruk mereka sudah tidak lagi bisa ya, sampai ada yang ngubur hidup-hidup anak perempuannya, menyembah batu, bahkan ya menjadikan sesuatu yang buatan tangan mereka sendiri sebagai sembahan. Ya, perzinahan, bentuk-bentuk model perzinahan pada saat itu, subhanallah. Jadi rusak sekali. Nah, bagaimana Allah memperbaiki itu semua? Metodenya bisa kita simpulkan, bisa kita tarik pelajarannya dari Al-Quran tentang bagaimana Allah mengarahkan pikiran dan perasaan manusia sehingga mereka bisa berubah lebih baik. Seperti itu. Mungkin ada silakan. Bismillah. Yang ingin saya tanyakan tentang kitab ayat wa fusilama sujud, dilahirkan atau dinampakkan apa yang ada di dalam dada manusia. Kelak yang masnya dinampakkan di situ, apakah oleh Allah akan dinampakkan di hadapan manusia yang lain, ataukah hanya dinampakkan terhadap manusia yang dihisab itu sendiri? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang perbuatan-perbuatan yang manusia itu sudah memohon ampun pada Allah, kemudian oleh Allah diampuni. Apakah perbuatan-perbuatan itu kelak juga akan dinampakkan kembali oleh Allah ataukah tidak? Terima kasih. Baik, yang pertama bahwa ada sekelompok manusia yang memang amalan-amalannya itu ditampakkan hanya kepada mereka saja. Sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti ya seorang hamba itu akan berhadapan dengan Allah tanpa ada turjuman, tanpa ada penerjemahnya, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Ya, ditampakkan semuanya, di bahasanya itu diiqrar, ya, diminta untuk mengakui dan dihisab. Kenapa kamu melakukan? Jadi ada hisab gitu, ada pertanyaan tentang alasan kenapa, dari mana kan Rasulullah SAW pernah tidak beranjak kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang apa perkara, kan seperti itu, ya kan? Tentang apa? Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya, ya, untuk apa dia gunakan, kemudian tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Ya, itu diantara pertanyaan-pertanyaan yang akan dihisab, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Nah, ketika dihisab seperti itu, hamba-hamba yang beriman, ya, hamba-hamba Allah yang beriman, maka akan ditampakkan hanya kepada mereka saja, tidak ditampakkan kepada khalayak manusia saat itu juga tidak. Jadi memang kenapa? Karena memang
Allah Subhanahu wa taala waliyul ladzina amanu. Allah waliyul ladzina amanu. Allah menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan hamba-hambanya yang beriman di hadapan manusia kelak. Jadi memang ditutup ya dalam hadis yang berisi penjelasan tentang seorang hamba akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, itu pun ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika ditampakkan amalan-amalan hamba ini, maka Allah Subhanahu mengatakan apa? Satartuha fid dunya, ya, maka aku telah menutup amalan-amalan buruk itu di dunia, maka aku akan menutupnya juga ya di akhirat. Seperti itu. Jadi ada manusia yang ditampakkan hanya kepada dirinya saja tanpa dibongkar rahasianya di hadapan manusia yang lain. Dan ada kelompok manusia, ya orang-orang kafir, maka mereka amalan-amalan mereka ini akan dibongkar, dipermalukan di hadapan manusia-manusia yang lain. Walaupun tentunya ya ada kelompok manusia yang baina-baina kan, artinya di tengah-tengah ini ya. Jadi dia mukminun bi ta'atihi, dia beriman dengan ketaatan, tapi fasiqun bi ma'siyatihi ya. Maka ya tentunya yang seperti ini boleh jadi ya dia masih memiliki keimanan ya seberat zarrah, tapi seperti tadi yang hadis, ada orang ahli jihad, kemudian ada ahli sedekah, kemudian ada ahli ilmu, ya kan, dipanggil, ternyata apa? Amalan-amalannya itu tidak diniatkan ikhlas karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian dia dilemparkan ke neraka. Seperti itu. Dan hal seperti ini ya tentunya akan dilihat, ya terlihat oleh orang lain. Maka jemaah sekalian hubungan, tentunya pada saat itu yang dibayangkan apa? Allah diperlihatkan di hadapan manusia semua, akan ada rasa malu tentunya seperti itu. Tapi jemaah sekalian hubungan, tentunya pada saat itu orang tidak lagi berpikir apa, oh fulan kayak begitu. Enggak, dia sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Mau orang celaka, dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan gitu. Ya, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia sendiri akan sibuk dengan keadaan dirinya sendiri. Ya, maka jemaah sekalian mohon, tentunya ini yang ditanyakan karena kita membayangkan ya, kalau misalkan kita sampai dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, maka jemaah sekalian Allah, tentunya ya kita bisa mengambil pelajaran bagaimana caranya agar kita tidak sampai dibongkar rahasia kita. Salah satunya adalah dengan cara menutup aib saudara kita, salah satunya itu. Ya. Man satara musliman satarahu Allah. Barang siapa yang menutup aib hambanya sama muslim, maka Allah akan tutup aibnya. Seperti itu. Karena al-jaza min jinsil amal. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa seorang hamba, tentunya ya sebagaimana yang kemarin kita bahas bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan walaupun seberat zarrah, maka dia akan melihatnya. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan keburukan walaupun seberat zarrah, dia akan melihatnya. Para ulama tafsir menjelaskan melihat amalan keburukan itu ya bagi orang-orang yang memang keburukannya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan yang sudah diampuni maka tidak ditampakkan lagi karena sudah diampuni. Maka kita pernah mendengar ya, Rasulullah SAW pernah menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan dan rahmatnya menggantikan amalan keburukan ya sebagian hamba-hambanya menjadi pahala. Jadi ada amalan-amalan buruk, manusia itu nanti akan dirubah menjadi pahala. Kenapa jemaah? Karena amalan-amalan buruk ini menjadi pecut, menjadi pendorong dia selalu teringat, akhirnya dia terdorong untuk banyak melakukan kebaikan. Jadi amalan-amalan buruk itu justru menjadi pendorong yang kuat bagi dirinya untuk melakukan kebaikan. Nah, amalan-amalan buruk inilah nanti yang akan dijadikan apa? Pahala. Kenapa? Dia menjadi sebab hamba ini melakukan amal soleh. Nah, ketika dilihat ya amalan-amalan keburukannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, ada sebagian hamba Allah
kemudian berkata, ya Allah, aku dulu pernah melakukan keburukan ini, gitu. Pernah melakukan keburukan ini. Jadi dia nggak ditampakkan keburukannya, tapi dia apa? Ingin keburukannya itu juga dijadikan pahala oleh Allah, gitu. Jadi dan ini mana bahwa ada keburukan-keburukan yang ketika diampuni, sudah diampuni oleh Allah, maka tidak lagi ditampakkan kepada hamba tersebut. Ya, tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita di hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, ini seperti ini. Ada lagi mungkin? Gimana? Sudah cukup? Oke, monggo. Iya. Katanya kan berarti kalau itu nanti pengucapan yang didahulukan berarti khusus orang-orang yang beriman berarti. Termasuk orang yang tidak sekarang ya orang soleh, ulama, yang beriman. Berarti orang itu diutamakan di jauh dulu berarti. Kalau bahkan berarti yang tidak beriman berarti dihisab atau tidak. Kalau kemarin dengan itu bahwa kalau orang yang tidak beriman nanti karena nggak bisa, karena sudah bisa nggak ada artinya sudah ada kabeh. Oke. Mana sepertinya. Oke, betul. Hisab itu gitu. Ya, hisab itu. Ya. Yang kedua sedikit buahnya penjelasan dan maaf agak sedikit sulit. Ini ada wala Muhammad nomor 1 ayat tadi. Oke. Jadi wala jadi doa. Kok dari Bapak kok pakai tampil semua dohan itu mungkin punya kedudukan, kalau punya kedudukannya Masya Allah. oh kan, mau saya ganti kan walaupun nggak boleh ya kita ganti Doha doha gitu aja dosa. Kenapa tampil itu kedudukannya? Oh, oke. Baik, yang pertama ketika di Rasulullah SAW jelaskan Rasulullah SAW bahwa orang itu termasuk orang-orang yang pertama kali dihisab adalah orang-orang yang secara zahir mereka melakukan amalan-amalan kebaikan, tapi ternyata amalan-amalan itu tidak diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya membuat kita wallahu a'lam ya hikmah kenapa mereka didahulukan ya hisabnya oleh Allah, ya boleh jadi karena Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa kalau yang secara zahirnya saja baik ini belum tentu amalan itu bernilai di sisi Allah, apalagi yang zahirnya buruk. Maka ini tentunya membuat pada saat itu manusia semakin cemas, semakin khawatir. Maka intinya dari hadis ini, pelajaran intinya adalah agar kita senantiasa mengikhlaskan niat. Jadi tidak sekedar bergantung pada amalan baik yang sudah dilakukan, tapi betul-betul mengoreksi batin, ya, hati, niat yang menyertai amalan-amalan itu apakah sudah lurus atau belum, seperti itu. Kemudian kalau tadi memang kemarin sudah saya bahas bahwa hisab itu ya sebagian ulama mengatakan orang-orang kafir ini akan dihisab atau tidak. Ya, sebagian mengatakan tidak. Kenapa? Karena mereka sudah dianggap amalan mereka, kekufuran mereka itu menggugurkan semua kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ya, menggugurkan semua kebaikan sehingga sudah tidak lagi perlu dihisab langsung. Ya. Ada yang lagi yang mengatakan mereka tetap dihisab, dimizan, ditimbang, tapi bukan untuk membandingkan antara kebaikan sama keburukan mereka, tapi supaya apa? Ditampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar dilihatin, ini loh amalan kamu, ternyata kebaikan kamu. Katakan misalnya ada orang kafir baik sekali, ya. Seperti misalnya Abdullah bin Jad'an di kalangan orang Quraisy dulu, yaitu orang kalau ada orang haji itu sering dikasih makan, sering dikasih baju. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jad'an yang dia itu sering ngasih makan orang-orang yang haji, sering ngasih baju?" Maka apa? Kata Rasulullah SAW,
dia tidak pernah sama sekali minta kepada Allah ya agar diampuni dosa-dosanya pada hari kiamat. Artinya dia nggak pernah punya harapan diampuni dosanya di hari kiamat. Jadi dia cuma mikirin dunia aja. Ya. Bagaimana kondisinya di akhirat dia nggak pernah mikirin itu. Itu maka disitulah dia kekufurannya dan itulah yang menggugurkan amalan-amalan kebaikannya. Kemudian yang dhabahan di sini tanwin semua karena memang tidak ada alif lamnya. Itu Pak ya. Jadi kalau misalkan tidak ada alif lam, maka nanti isim atau satu kata itu dia pakai tanwin. Contoh misalkan kayak kitabun, ya kan, kitabun kan gak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya jadi al-kitabu. Nah, hilang tadinya. Cuman tambahan informasi berikutnya, dhabahan di sini dia dalam keadaan mansub. Sebagian ulama mengatakan karena di sini sebagai istilahnya maf'ul mutlaq. Nah, maf'ul mutlaq apa? Ya nanti jadi pelajaran nahu nanti. Oke. Artinya ada apa? Fungsi tertentu yang menunjukkan bahwa ini menerangkan bahasanya itu keadaan, ya keadaan. Jadi kuda yang berlari-lari sambil ya keadaannya itu dia ngos-ngosan, tersengal-sengal, begitu. Seperti itu Pak. Maf'ul mutlaq. Beda Pak. Kalau maf'ul bih itu nanti objek penderita saya baca buku, nah buku itu maf'ul bih. Tapi kalau maf'ul mutlaq bisa nanti menerangkan saya baca buku sambil semangat, baca bukunya semangat. Nah itu nanti itu ada apa bisa masuk ke maf'ul mutlaq. Oke, suatu saat nanti kita buka pelajaran nahu. Oke, mudah-mudahan seperti itu sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan memberi kita hidayah untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.